Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hamba Allah yang terkasih, yang tercinta, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasih, sayang dan cinta adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam bulan suci yang penuh berkah, ampunan dan maghfirah ini, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak hanya bisa kita baca, kita bisa fahami, tetapi kita bisa masukkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda indahnya, sesiapa yang mengasihi makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, maka yang di langit Allah akan menganugerahkan kasih sayang dan belas asih itu kepada hamba yang bersangkutan. Ar-Rahimuna yarhamuhullahu rahman ila akhiri. Sesiapa yang mempunyai kasih sayang, belas asih kepada yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan belas asihnya kepada kita. Tak terasa juga kita sudah memasuki pada etape terakhir dari 10 hari pertama, kedua dan ketiga di bulan Ramadan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, semangat kepada hamba yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini. Dawuh Kanjeng Nabi, carilah malam mulia, malam berkah, malam yang penuh keindahan, yaitu malam di antara malam tersebut malam yang ganjil di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Alangkah indahnya manakala kita yang tidak sedikit khilaf, salah, dosa, sengaja maupun yang tidak sengaja ini mempunyai harapan besar agar Allah berkenan mengampuni, memberikan maghfirah, ampunan kepada hamba yang pernah berdosa, yang kadang salatnya tidak bisa khusyuk, bacaan Al-Qur'annya tidak sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, bahkan memahami agama tidak begitu luas, sehingga logika-logika rasional yang terfikirkan sementara berpikir terkait dengan spirit dan rohaniyah keakhiratan kadang tertinggal jauh atau bahkan tidak sama sekali kita fahami. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan. Harapan itu diberikan kepada makhluk tercintanya manusia. Diberikan motivasi, diberi bisyarah, bebungah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bebungah itu bisa kita lakukan sebelum usai ditinggalkan kesyahduan, keasyikan, kenikmatan, kelezatan spiritual Ramadan ini. Qad aflaha man tazakka, atau dalam ayat lain qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang telah mensucikan hatinya. Tazkiyah, penyucian. Di dalam syariat Islam ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita sadar diri, yang kemudian kita bisa memahami diri kita sebagaimana makhluk
yang tentu mempunyai kewajiban untuk mengabdi, ta'abbudi, menyembah kepada Sang Khalik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang telah mensucikan hatinya. Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, penyucian hati. Ada seorang perempuan sepuh yang namanya Sumayyah. Beliau hidup di zaman Rasulullah bersama suami dan anaknya Yasir dan anaknya Ammar. Ibu Sumayyah adalah seorang perempuan sepuh, menjadi abdi dalam, pramuwisma di rumah Abu Jahal dan Abu Lahab. Setiap hari tidak ada kata berhenti, dia bekerja, berjuang untuk berbahagia bersama keluarga kecilnya Yasir dan Ammar. Di tengah-tengah suasana Sumayyah sang ibu sepuh ini dalam kerja dan kinerjanya, Allah bukakan pintu hatinya mengalami, dalam istilah modern, konversi religius, perpindahan agama. Sumayyah yang sebelumnya kenal dengan Latta, Uzza, Manat dan Hubal sebagaimana Tuhan yang diyakini oleh Abu Jahal, Latta, Uzza, Manat dan Hubal itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu hidayah masuklah agama yang dibawa oleh keponakannya Abu Jahal, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah mengucapkan dua kalimat syahadah dan dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ditirukan oleh Sumayyah mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamlah dia, masuklah dalam tauhid dan melepas lenyapkan hati dan pengaruhnya kepada Latta, Uzza dan Hubal, sang rohbaniyah, berhala yang diyakini mereka orang-orang kufar Quraisy pada zamannya. Sumayyah sebagai seorang pramuwisma itu sekarang berstatus sebagai seorang muslimah. Tetapi ketika Sumayyah mengucapkan dua kalimat syahadah ini, ternyata ada orang-orang yang sama keyakinan sebelumnya, tahu bahwa dia dibimbing oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua kalimat syahadah. Akhirnya dilaporkan Sumayyah itu ke Abu Jahal. Singkat cerita, Abu Jahal panggil Sumayyah. Sumayyah, iya Tuan, berapa hari dan berapa bulan kamu sudah ikut di rumah ini? Sudah lupa, tak berbilang bulan, bahkan sudah tahunan. Sumayyah, apakah kamu berkeinginan dan bahkan mau kalau gaji atau uangmu aku tambahi? Dengan senang hati, wahai Tuan, saya akan manfaatkan uang itu dan gaji saya untuk bersama-sama keluarga Yasir dan Ammar, keluarga kecilku. Tapi Sumayyah, satu hal, saya mendengar kamu sudah beralih kepada keyakinan baru, yaitu dibawa oleh keponakanku Muhammad. Oh iya betul. Apa itu? Islam, kata Sumayyah. Kamu sudah membaca apa dan mengucapkan apa? Saya sudah membaca, dibimbing oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diam, kata Abu Jahal. Kalau kau ingin selamat dan ingin gajimu saya naikkan, lepaskan keyakinan barumu, kembali kepada keyakinan nenek moyangmu Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Nanti akan aku tambahi apa yang saya sampaikan tadi. Dengan sisa kemampuannya menatap tajam Abu Jahal, Sumayyah kemudian menatap tajam, fokus menyampaikan, Abu Jahal,
apapun yang kau tawarkan kepada saya, gaji naik, insentif bertambah, dan kemudian engkau meminta saya kembali kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, jangan harap saya tidak akan mengucapkan kata-kata kufur itu, karena saya sudah mengucapkan kata-kata tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumayyah, sekali lagi kesempatanmu. Maukah kamu mengikuti dan berpaling kepada agama baru Muhammad itu? Tidak. Apapun yang kau inginkan dari saya, tetapi kalau saya meninggalkan agama baru, tidak mungkin saya meninggalkan, karena itulah pilihan hati saya dan saya mantap untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Akhirnya Abu Jahal pun meminta beberapa temannya seret dia Sumayyah. Akhirnya Sumayyah diseret di tengah padang pasir Aden yang cukup panas. Konon diceritakan, jika ada daging yang diambil dari perjagalan kemudian dilemparkan ke padang pasir Aden itu, maka sekaligus langsung kering seketika saking panasnya. Sumayyah diseret di tengah padang pasir Aden itu, dan tidak hanya diperlakukan sebagaimana orang-orang yang terhinakan, tetapi dicambuk sampai kulit badannya terkelupas, darah segar mengucur dari seluruh tubuhnya, tapi langsung kering karena teriknya matahari membakar. Sumayyah, sekali lagi, sebelum hilang kesabaranku, kata kawan-kawan Abu Jahal, ucapkan kata-kata Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tidak. Apapun yang kau inginkan, saya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itulah hati kami, karena itulah keyakinan saya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian orang ini, karena kawan-kawannya Abu Jahal sudah tidak mempunyai peri kemanusiaan, dihajar orang tua itu sampai kemudian pingsan dan terjerembab, tersungkur dia di tengah padang pasir panas itu. Dan ketika Sumayyah disiksa seperti ini, lewatlah sahabat Nabi yang tahu persis peristiwa itu, langsung lapor kepada Rasulullah SAW. Dari kejauhan sebelum masuk ke pintunya Kanjeng Nabi, pintu rumahnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemarin apa? Sumayyah. Iya, Sumayyah, kenapa Sumayyah? Ya Rasulullah, iya. Sekarang Sumayyah sedang dihajar, dicambuk di tengah padang pasir oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya karena dipaksa untuk keluar dari agama baru, yaitu agama Islam. Baik, sekarang begini, sampaikan salamku kepada Sumayyah. Cepat, Sumayyah, sampaikan ucapan iya. Jawab dengan kata-kata iya jika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur itu. Tetapi pesankan kepada dia, ketika mengucapkan iya, kamu tidak ikhlas karena demi menyelamatkan dirinya. Kemudian tak berapa lama sahabat Nabi pun menuju ke tempat Sumayyah. Masih ada beberapa kawan yang diperintah oleh Abu Jahal untuk menjaga orang tua sepuh tadi. Kemudian sahabat Nabi pun melihat tergeletak, kemudian tangannya meraih kepala Sumayyah dan kemudian dilihat, dan dalam sisa-sisa kekuatannya sahabat ini menyampaikan kepada Sumayyah, ya Sumayyah, ada salam dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sumayyah membuka matanya. Sumayyah, nanti kalau Abu Jahal memerintahkan kamu mengucapkan kata-kata kufur, katakan, jawab dengan iya, biar kamu selamat. Ketika matanya sansaya tajam, fokus melihat kepada sahabatnya Nabi itu, kemudian mengucapkan dengan getarannya, karena sisa-sisa kekuatannya muncul dan mengucapkan, wallahi ablighu anni Rasulullah salam. Demi Allah, sampaikan salamku kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Sumayyata
Sesungguhnya Sumayyah yang sudah tersucikan kalimatnya dengan la ilaha illallah, pantang surut ke belakang mengucap kata-kata kufur kembali. Sekali la ilaha illallah ahad, sampai kapanpun saya tetap memegang kesucian, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga keyakinan saya. Sekali saya asyhadu an la ilaha illallah, sampai kapanpun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa pikir panjang, saudara-saudara, pemirsa yang berbahagia, sahabat seperjuangan. Kemudian Abu Jahal mengambil tombak lembing yang terbuat dari besi yang sudah dipanaskan, dipanggang di bara api yang panas, merah besi itu. Tanpa pikir panjang, ketika mengucapkan kata-kata itu, Sumayyah didengar oleh Abu Jahal, maka tombak yang sudah dipanggang bara api itu diangkat, langsung ditancapkan ke rahim ibu Sumayyah. Matat alal fauri wa kanat awwalu syahidatin fil Islam. Sumayyah meninggal dunia. Matat alal fauri wa kanat awwalu syahidatin fil Islam. Perempuan sepuh pertama kali. Kanat ajuzan dhaifatan. Perempuan tua yang tidak punya daya dan kekuatan, wafat mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu indahnya tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, penyucian hati dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Subhanallah. Semoga Ramadan yang penuh berkah, ampunan, dan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menjaga hati dari sifat-sifat syirik, sifat-sifat yang mengagungkan, yang memuji selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hati penuh sejuta rasa. Jadikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hati penuh sejuta rasa. Sekali iman, sekali Islam, sampai kapanpun tetap merengkuh dalam agama yang benar, agama Islam. Ad-dinu wad'un ilahiyyun yasuful insan bi ikhtiyarihim ila ma fihi salahu fid dunya wa falum bil akhir. Agama Islam ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur semua hidup dan kehidupan manusia. Tek keliwering urip untuk memperoleh bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan hati kita untuk tetap iman kepada Allah sampai kapanpun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.